Motivasinya ingin anak itu bisa lagi mengenal tentang sunnah dan yang diajarkan Rasulullah. Yang kedua pengen jadi hafizah. Sebenarnya saat ini kan kita lihat yang yang sangat menyedihkan tuh akhlak anak-anak sekarang tuh sebenarnya yang kurang baik ya. Jadi kemarin itu pertimbangan saya dengan istri, dengan orang tua juga alangkah baiknya kita meneruskan kembali di sekolah Mutiara Sunnah ini, karena memang yang terpenting nomor satu tuh akhlak, yang pasti akhlaknya, lalu akidahnya, itulah yang kita pegang untuk di Mutiara Sunnah ini, karena memang dari kita sudah menjalani di TK-nya dan beberapa referensi dari orang juga di sini sangat baik sekali untuk pendidikan akidah dan akhlaknya kayak gitu. Jadi intinya tujuannya adalah untuk mengajarkan anak itu untuk pendidikan agama Islam yang benar dan baik dan benar kayak gitu. Di sini kan sekolah tahfiz ya. Memang saya sama istri cita-citanya pengen anaknya jadi seorang tahfiz Quran ya, dan terus belajar agama yang sesuai dengan sunnah, sesuai dengan yang dipelajari oleh para salafus saleh terdahulu. Insyaallah biar ilmu yang didapat juga lebih berkah. Motivasinya ingin anak itu bisa lagi mengenal tentang sunnah dan yang diajarkan Rasulullah. Yang kedua pengen jadi hafizah. Sebenarnya saat ini kan kita lihat yang yang sangat menyedihkan tuh akhlak anak-anak sekarang tuh sebenarnya yang kurang baik ya. Jadi kemarin itu pertimbangan saya dengan istri, dengan orang tua juga alangkah baiknya kita meneruskan kembali di sekolah Mutiara Sunnah ini, karena memang yang terpenting nomor satu tuh akhlak, yang pasti akhlaknya, lalu akidahnya, itulah yang kita pegang untuk di Mutiara Sunnah ini, karena memang dari kita sudah menjalani di TK-nya dan beberapa referensi dari orang juga di sini sangat baik sekali untuk pendidikan akidah dan akhlaknya kayak gitu. Jadi intinya tujuannya adalah untuk mengajarkan anak itu untuk pendidikan agama Islam yang benar dan baik dan benar kayak gitu. Di sini kan sekolah tahfiz ya. Memang saya sama istri cita-citanya pengen anaknya jadi seorang tahfiz Quran ya, dan terus belajar agama yang sesuai dengan sunnah, sesuai dengan yang dipelajari oleh para salafus saleh terdahulu. Insyaallah biar ilmu yang didapat juga lebih berkah. Motivasinya ingin anak itu bisa lagi mengenal tentang sunnah dan yang diajarkan Rasulullah. Yang kedua pengen jadi hafizah. Sebenarnya saat ini kan kita lihat yang yang sangat, semoga yang jualan Allah berkahi, semoga yang berdagang Allah lariskan dagangannya, semoga yang berusaha dan berikhtiar Allah permudah seluruh langkahnya. Siang hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik, yaitu halal haram internet marketing. Sebelumnya saya perkenalkan dulu diri saya. Saya Mas Aga, salah satu yang tadi sudah dibicarakan. Kami dari komunitas pengusaha Muslim Indonesia, Korwil Palembang. Standnya ada di sebelah kanan saya, di samping panggung. Dan selanjutnya adalah evolusi dunia marketing ini terus berjalan ya, terus bergulir. Yang dulunya itu kita menganut marketing 1.0, marketing 1.0, yang dimana orientasinya itu pada produknya, berorientasi pada produk, terus berjalan lagi bergulir ke marketing 2.0, orientasinya berubah menjadi customer centric yang beracu pada customernya. Terus sekarang berubah lagi menjadi marketing 3.0 yang berorientasi pada human manusianya. Ketika kita menggunakan suatu produk, kita jadi apa? Itulah marketing 3.0. Dan sekarang kita sedang berada di era marketing 4.0. Apa itu? Bagaimana menselaraskan antara offline dan online, dan juga
tentang customer experience. Apa yang didapatkan customer ketika memakai produk. Nah, banyak inovasi-inovasi yang dilakukan para pemasar atau pelaku usaha demi menunjang marketing yang sekarang ini 4.0, bahkan sebentar lagi kita akan memasuki ajangnya 5.0. Inovasi-inovasi dari sisi fitur, kemudahan bertransaksi, terus apa-apa yang dilakukan untuk mempermudah orang membeli suatu produk. Karena dulu produk itu terbatas dari ruang dan waktu. Kita membeli satu tempat, sekarang sudah menyebar luas. Ada itu yang namanya internet, ada yang namanya dropshipper, wakil, distributor, agen, dan sebagainya. Jadi produk itu lebih mudah datang, dan kita sebagai pembeli juga lebih mudah mendatangkan produk itu ke kita dengan adanya bantuan digital marketing, dengan bantuan internet marketing. Tapi bagaimana sisi halal dan haram di internet marketing ini? Maka dari itu tampaknya perlu kita bahas, kita ulas lebih dalam dengan pemateri kita hari ini, Ustadz Roni Nurismansa. Beliau memang concern di sarjana syariah. Beliau juga memang fokus sebagai pembina kami juga di KPMI Korwil Palembang yang menjelaskan bagaimana hukum kita bertransaksi online. Apakah semuanya halal atau ada batasan-batasan yang perlu dihindari kita sebagai pelaku usaha agar tidak terjerumus kepada sesuatu yang haram tadi. Untuk itu kepada Ustadz Roni Nurismansa kami persilakan naik ke atas panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala wala hawla wala quwata illa billah. Ya, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak OP Mall. Ya, saya berdiri saja mungkin ya. Ya, saya terima kasih banyak kepada pihak OP Mall ya yang telah memfasilitasi kami di Palembang Muslim Event 2021, dan juga kepada panitia segenap ya kru yang berada di balik layar dan sehingga ada acara yang seperti ini. Dan juga kami terima kasih kepada teman-teman di tenan-tenan ya, di stand-stand yang sudah ikut menyemarakkan kegiatan kita hari ini, dan seterusnya semoga ini membawa keberkahan untuk kita semua. Dan di sini saya ya Roni Nurismansyah, saya seorang pembina dari KPMI Palembang, Komunitas Muslim Pengusaha ya, Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia, Korwil Palembang, dan di sini saya diminta untuk berbagi sedikit tentang fikih atau halal haram internet marketing. Ya, sebelum kita akan bahas ini ya teman-teman, dalam Islam itu fikih itu ada 4 poin. Ya. Yang pertama fikih ibadah. Fikih ibadah kita mengetahui bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dari toharoh, bagaimana kita wudhu, bagaimana kita mandi wajib. Kemudian sholat, bagaimana kita sholat wajib, sholat sunnah, fikih-fikihnya. Kemudian kita belajar bagaimana ya ukuran zakat, pembayaran zakat bagaimana, dan fikih puasa Ramadan nih, bentar lagi kita Ramadan, dan juga fikih haji. Ini fikih ibadah yang pertama yang wajib kita pelajari. Yang memegang klasemen pertama adalah fikih ibadah. Kemudian yang kedua ada yang namanya fikih muamalah. Artinya fikih muamalah adalah peringkat runner up, pemegang medali perak kalau olimpiade. Artinya ini penting sekali. Bukan fikih nikah dulu yang paling penting, fikih muamalah, karena nikah butuh uang. Sebelum kita nikah kita kerja dulu, cari uang dulu, jual beli dulu. Ketika kita sudah punya ya,
Tes 321 gini. Ya, kayak gini ya. Nggak masalah ya. Yang penting suara ya, penampilan nggak penting. Ya, kita lanjutkan tadi sampai fikih muamalah yang nomor 2. Artinya setelah hablum minallah, hablum minan nas. Bagaimana hubungan kita sama manusia? Terutama masalah transaksi jual beli. Transaksi bisnis jual beli, ada yang menjual, ada yang membeli, sewa menyewa, gadai dan seterusnya. Ini peringkat yang kedua. Yang ketiga baru fikih muamalah, fikih munakaha, fikih nikah, fikih usrah, keluarga, pranikah, rumah tangga, perceraian, parenting, pendidikan anak. Ini dibahas di nomor 3. Baru setelahnya adalah fikih jinayah kriminal. Karena kalau kita cari uang, berumah tangga kadang punya masalah Pak, kadang kelas, kadang punya pertikaian, sehingga kita butuh yang namanya peradilan, hukuman, penegakan hukuman atas kriminal-kriminal. Jadi fikih muamalah ini penting, dan alhamdulillah pada siang hari ini ya, meskipun jam tidur siang ya, kita belajar semua tentang masalah fikih muamalah. Dan kita akan bahas masalah fikih halal haram internet marketing. Zaman dahulu yang namanya jual beli itu harus face to face. Ada penjual, ada pembeli, ada pasar tradisional. Ada yang ya langsung akad jual beli ijab kabulnya. Itu zaman dahulu. Bahkan dulu sebelum ada uang ya, yang dipakai adalah barter. Barang sama barang, ayam sama beras, gandum sama terigu dan seterusnya. Semakin berjalannya waktu, kita sekarang kenal dengan namanya internet marketing. Kita nggak harus ketemu, kita nggak harus bertatap muka. Semua serba mesin, semua serba manual, maaf otomatis. Bahkan bisa jadi kita closing, kita dalam WC. Kita closing, kita tidur-tiduran nggak pakai baju. Ya, atau nonton drama Korea misalnya. Jadi kita sekarang lebih fleksibel di dalam masalah apa? Di dalam masalah jual beli. Dan ini adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kita penting untuk mempelajari ya yang namanya apa? Yang namanya internet marketing dari sisi halal haramnya. Karena kita muslim peduli halal haram. Muslim peduli boleh tidak boleh, sehingga kita ketika memaksimalkan marketing ini, contohnya Facebook, Twitter, kemudian Instagram yang sekarang lagi viral dan hal-hal yang lainnya, kita juga harus belajar tentang masalah halal haram fikih marketing ya, atau internet digital atau uang digital dan yang semisalnya ya. Kemudian kita akan bahas dulu. Jadi teman-teman ya, kita bicara dulu internet marketing itu artinya marketing, market, pasar, marketing pemasaran. Internet artinya online, tidak secara langsung. Artinya identik fikih marketing, internet marketing dengan sesuatu yang tidak tunai. Sehingga di antara hal yang harus kita pahami bersama, ada barang-barang yang tidak diperbolehkan dijual belikan dalam internet marketing. Kata Nabi SAW dalam hadis Muslim, az-zahabu biz-zahabi, wal fiddah bil fiddah, wal bur bil bur, wasyair bis syair, wat tamar bit tamar, wal milah bil milah. Yadan biyadin sawaan bisawain mislan bimislin. Maka dia harus tunai dan sama. Fa in ikhtalafat hadil asnaf, kalau dia beda dalam satu kelompok, maka juallah dengan syarat yadan biyadin, harus tunai. Jadi teman-teman, ternyata ada yang tidak boleh jual beli online. Ternyata dalam Islam ada yang tidak boleh internet marketing. Apa saja itu? 3 hal. Yang pertama adalah emas, yang kedua adalah perak, yang ketiga adalah mata uang. Sehingga 3 hal ini dalam hadis Nabi SAW tadi tidak boleh digunakan untuk closing sebagai marketing. Kalau pemasaran boleh, produk boleh. Memasarkan emas, memasarkan perak, memasarkan mata uang, rupiah, pound sterling, kemudian euro, dolar dan semisalnya, tapi dengan syarat akadnya harus tunai. Tidak boleh secara marketing internet, tidak boleh secara online. Ini poin yang pertama.
Jadi teman-teman, ibu-ibu terutama yang suka belanja online, ternyata tidak mutlak semua boleh dibeli online. Tidak boleh beli perhiasan emas secara online, tidak boleh beli perhiasan emas perak secara online, dan juga beli uang secara online, uang yang masih berlaku. Adapun uang-uang yang tidak berlaku lagi, uang zaman now, zaman monyet dulu, tok-tok, assalamualaikum, ada Roni nggak? Oh, ada di belakang gitu. Ya, itu adalah uang yang tidak berlaku lagi, sehingga dia boleh diperjualbelikan karena tidak menjadi mata uang. Ini poin yang pertama. Kemudian teman-teman kita bahas juga di antara pemasaran, marketing yang paling terkenal ada 4. Seller, reseller, marketer, dan dropshipper. Ini 4 hal yang penting dan yang marak digunakan di dalam pemasaran internet marketing. Sebenarnya masalah internet marketing ini luas ya, ada SEO, Search Engine Optimization, ya. Kemudian juga ada yang namanya email marketing, ada yang namanya afiliasi marketing, ada yang namanya dropshipping, kemudian marketing, kemudian reselling, dan hal-hal yang lainnya yang harus kita pahami bersama. Kita bahas dulu yang pertama, selling. Ya, selling atau seller artinya adalah penjualan. Ya, saya jalan-jalan ya. Artinya adalah penjualan. Dan ini ketika kasus saya pemilik modal, saya pemilik barang, saya pemilik produk, maka ini namanya seller, jual. Baik pemasaran internet maupun non-internet. Fleksibel. Ketika dia pemilik barang, saya misalnya penjual baju, saya marketkan dengan internet di Instagram, baju saya ini fleksibel, boleh uang di depan, boleh ngutang kredit, boleh DP sekian, boleh dia ya utang sekian bulan. Maka dalam konsep yang pertama ini tidak ada masalah. Jadi yang paling aman kita punya barang, dan ini biasanya digunakan oleh supplier atau dia produsen atau dia orang yang sudah memiliki barang terlebih dahulu untuk dia jual kembali. Ini yang pertama. Yang dikenal dengan seller, ini menjual pada hukum asalnya, nggak masalah. Yang kedua, yang dikenal dengan marketer. Ingat, penamaan ini terkadang bisa saja beda, tapi hakikatnya sama. Marketer itu apa? Marketer adalah tim marketing, yang dia tugasnya adalah selling biar closing. Dia adalah wakil dari supplier. Dia tidak punya barang, dia tidak punya produk, dia tidak punya modal. Dia bertugas hanya menjualkan barang milik orang lain yang dia sudah dapat izin atau minimal kerjasama. Maka orang seperti ini dalam akad dikenal dengan wakalah bil ujroh. Wakalah bil ujroh. Dan hukumnya boleh. Baik dia marketing, ya dia kan nggak punya barang nih, cuman dia punya wakil, dia wakil. Pak, Bapak jual apa? Jual baju atau jual buku. Boleh saya jualkan? Boleh. Dia mulai buka toko ya sebagai wakil dari ini. Baik namanya sama atau tidak sama. Tapi biasanya orang yang punya izin kerjasama dia punya syarat-syarat yang mengikat. Kenapa orang tidak suka sebagai marketer? Karena untungnya sedikit. Dia ditarik cuman misalnya 10%, 5% ya, dan dia misalnya ada target-target tertentu yang harus dikejar biar cair, sehingga orang seperti ini terbatas. Hanya saja geraknya fleksibel. Boleh tunai, boleh kredit ya, atau hal-hal yang lainnya. Ini yang kedua, sebagai apa? Marketer. Bahasa sekarang reseller, cuman kalau saya baca beda antara reseller sama marketer. Terus yang ketiga, reseller itu apa? Reseller artinya menjual kembali. Jadi dia membeli produk terlebih dahulu. Dia beli produk terlebih dahulu biasanya dalam jangka waktu atau jumlah yang banyak. Dia beli misalnya 200 piece. Sehingga dia mendapatkan diskon yang banyak juga. Ketika diskonnya sudah banyak, ya, maka dia bisa menjual kembali barang tersebut, ya, dia jual kembali barang tersebut dengan harga yang margin dia tentukan sendiri. Ini yang ketiga, yang namanya reseller.
Dia beli banyak, dapat diskon, dia jual kembali. Ini hukumnya sama kayak yang pertama. Dia pemilik barang, dia fleksibel menjual belikannya, boleh tunai, boleh kredit, boleh DP, boleh enggak, boleh semua pokoknya. Selama tidak melanggar syariat. Akan tetapi kelemahan dari yang ketiga ini adalah butuh modal. Yang nomor 2 nggak butuh modal, tapi marginnya kecil. Yang ini butuh modal, tapi dia bisa menentukan margin sesuai dengan apa yang dia inginkan. Jadi ini yang ketiga, hukum masalah reseller. Yang keempat, ini yang paling sering terjadi adalah dropshipping. Bapak-bapak, ibu-ibu, apa tinjauan Islam tentang dropshipping? Dropship ini sekarang lagi ngetren dalam berapa tahun terakhir. Bahkan penelitian mengatakan ada di luar sana orang bisa dapat 100 juta dalam sebulan gara-gara dropshipping. Karena dropshipping ini yang paling mudah, yang paling enak, yang paling nyaman. Siapa dropshipping? Orang yang tidak punya barang dan tidak punya izin. Kenapa dia tidak punya barang? Karena dia tidak punya modal. Kenapa dia tidak dapat izin? Karena kalau dapat izin ada persyaratan yang menyusahkan. Minimal marginnya kecil sehingga dia mau berlepas diri. Ini namanya dropshipper. Ya. Ini namanya dropshipper. Maka ya teman-teman, skema dropshipper begini. Saya seorang penjual dropshipper. Saya lihat yang lagi ngetren sekarang apa? Apa yang ngetren sekarang? Buku tentang panduan Ramadan. Saya lihat ada toko yang menjual buku tersebut. Saya kalau minta izin hanya dapat keuntungan kecil. Dan saya nggak punya uang untuk beli semuanya. Untuk ngambil dulu butuh modal. Sehingga saya ambil fotonya, saya post di toko online saya. Galeri Ahnaf misalnya. Ya, enggak. Kemudian saya jual. Saya promosikan lewat media sosial, lewat email, lewat hal-hal yang lainnya yang hukum asalnya boleh. Kemudian orang pesan, saya minat Pak Ustadz buku Ramadan, fikih puasa Ramadan. Berapa harganya? 50.000. Tinggal di mana Pak? Jakarta. Ongkos kirimnya 20.000. Siap? Siap. Kemudian saya beli dengan si toko tadi. Ya, ini baik transfer di awal maupun COD. Kita akan bahas nanti hukumnya beda, ada yang halal, ada yang haram. Kemudian saya bilang, Pak, saya pesan buku, tolong kirimkan ke Jakarta. Si orang tadi, si supplier, si produsen yang punya barang, dia mengirim buku tersebut kepada si fulan, kepada pembeli, pemesan, konsumen. Kemudian saya bilang sama konsumen, ya, alhamdulillah buku udah dikirim, baik COD maupun transfer di depan. Inilah dropshipper. Ya, tidak punya barang, tidak punya izin. Apa hukumnya? Ya mungkin sebagian deg-degan ini karena dia dropshipper. Hukumnya ada yang halal, ada yang haram. Jadi dropshipping bisa halal, bisa haram. Hukum asal dropshipping haram. Nggak boleh dalam Islam. Kenapa? Ada dua sebabnya. Yang pertama sebabnya karena kita dilarang menjual sesuatu yang belum kita miliki. Kata Nabi SAW kepada Hakim bin Hizam, la tabi' ma laisa indak. Dalam hadis Abu Daud dikatakan jangan kau jual barang yang kau belum miliki. Si dropshipper dia belum punya barang dan dia tidak dapat izin wakil dari barang. Maka dia bermasalah. Karena tidak terpenuhi syarat. Ingat Bapak, syarat sah jual beli ada 7. Ada berapa? 7. 3 pada subjek, 4 pada objek. Subjeknya syaratnya 3. Yang pertama saling ridho. Wahai dosen-dosen yang menjual bukunya kepada mahasiswa, bertakwalah kepada Allah. Karena ini nggak ridho mahasiswanya. Ya, tapi terpaksa dia beli. Ini nggak boleh. Kenapa nggak saling ridho? Yang kedua syaratnya boleh bertransaksi. Ada orang-orang yang boleh bertransaksi dalam Islam, ada yang tidak boleh. Contoh ada yang baju biru ini, ya. Yang jilbab biru siapa namanya ada ini? Ada? Siapa namanya ada yang baju biru? Biru lagi hijau? Hah? Kelas berapa ini?
Boleh nggak dia jual beli? Datang ada yang jilbab hijau ke showroom, ya, dia bilang, Papa, saya pengen beli mobil, ini uangnya pakai rekening. Ya, boleh nggak? Tidak boleh. Kenapa? Karena tidak berhak menjual beli. Jadi yang berhak jual beli dalam Islam itu 4 orang. Yang pertama baligh, ada ini belum baligh. Yang kedua berakal, orang gila nggak sah. Yang ketiga orangnya merdeka, bukan merdeka dari penjajahan, tapi merdeka maksudnya bukan hamba sahaya, bukan budak. Yang keempat, orang tersebut adalah orang yang rasyid, bijaksana, cakap, ya, dewasa dalam mengendalikan harta. Jadi kalau ada ibu-ibu sehari habis 5.000, ini nggak boleh jual beli orang seperti ini. Kenapa? Karena dia boros. Ya, 10 juta habis sebulan misalnya untuk belanja, shopping dan seterusnya. Ya. Nah, bagaimana dengan ada anak kecil? Bukankah dia sering jual beli? Di dalam Islam ada pengecualian. Anak kecil boleh jual beli dengan 2 syarat. Yang pertama dalam nominal yang kecil. Jadi kalau ada yang baju hijau tadi, dia beli mobil, motor, ini nggak sah. Tapi kalau dia beli permen, beli es krim, beli jajanan, beli ciki, beli pempek, ya, ini diperbolehkan karena nominalnya kecil. Yang kedua dalam pengawasan wali. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga ini penting dibahas, adalah orang tersebut punya barang dan wakil dari pemilik barang. Nah ini kita yang bahas 3 tadi, ini poinnya. Adapun objek itu gampang, halal objeknya, ya, boleh dimanfaatkan. Nggak boleh jual beli miras, nggak boleh jual beli, ya, anjing, babi, ya, dan khamar dan semisalnya. Narkoba nggak boleh dijual belikan. Kenapa? Haram dikonsumsi. Yang kedua, kriterianya jelas. Ya, nggak boleh jual beli. Saya beli tolong mobil. Mobil kan banyak mereknya, banyak warnanya, banyak spesifikasinya. Ya, saya beli HP, tolong belikan HP. Ini nggak boleh, nggak jelas. Yang ketiga, harganya pun jelas. Dan yang terakhir, bisa diserah terimakan. Ya, ini poin objek. Kita kembali ke poin yang tadi, syarat jual beli dalam subjek dia pemilik barang. Bapak dropshipper pemilik barang? Tidak. Wakil pemilik barang? Tidak. Sehingga dia nggak boleh jual beli. Hadis yang kedua yang menyebabkan dropshipper haram di dalam Islam. Ya jangan balik dulu ya, langsung dibilang haram mutlak. Yang kedua karena dia jual utang dengan utang. Al-kali bil kali. Dalam hadis dikatakan nahan Nabi anil bai'il kali bil kali. Nabi melarang jual beli dengan utang barang, utang uang. Kita bahas jual beli dalam Islam itu ditinjau dari waktunya ada 4. Barang tunai, uang tunai. Ini barang jual beli kita di OP Mall ini, ya. Kita beli baju, kita kasih uang. Itu namanya tunai, barang tunai, uang tunai, nggak ada masalah, Pak. Yang kedua, barang tunai, uangnya tertunda. Boleh nggak ini, Pak? Boleh, kita galak sama ini, ngutang, ya. Ngembek dulu duit nanti. Ini namanya jual beli kredit atau jual beli utang. Hukumnya juga boleh, cuman di OP Mall ini kayaknya nggak boleh ngambil barang dulu ya. Harus bayar. Yang ketiga, uang di depan, barangnya tertunda. Uang dulu nih, barangnya nanti. Bisa seminggu lagi, bisa 2 minggu lagi. Ini boleh, namanya akad salam. Nah yang jadi masalah yang terakhir Pak, barang belum ada, uang belum ada. Inilah yang terjadi di dropshipping. Pak saya pengen beli, ya, buku ini, bukunya ada nggak? Belum ada. Uangnya belum ada, informasinya ke pembayarannya ditunggu.